Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita berpuasa hampir 1 bulan lamanya dan akan tibalah hari kemenangan, yaitu hari Fitrah yang mana dalam hitungan jam ini kita akan mendengarkan suara gemuruh takbir. Nah, untuk yang bagi daerah atau masjid terdekat di daerahnya yang tidak mengadakan sholat id, ya sebaiknya kita ikuti anjuran dari pemerintah untuk sholat id dari rumah. Tapi apabila ada yang masjid terdekatnya mengadakan sholat id, langkah-langkah lebih baiknya kita sholat id di masjid, tentunya mengikuti standar protokol COVID-19. Oke, bukan itu yang akan saya bahas, tapi setelah hari raya ternyata ada sebuah disunahkan untuk kita melakukan yang namanya puasa Syawal, yaitu tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, man saumu ramadana summa adba'ahu sittah min sawali kana kasiyama ad-dahro, yang artinya barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah hari raya Idul Fitri maka seperti puasa selama 1 tahun penuh, dan barang siapa yang berbuat satu kebaikan maka baginya 10 kali lipat. Jadi di sini dijelaskan apabila kita berpuasa Syawal maka kita akan dianggap seperti melakukan puasa 1 tahun penuh. Bisa kebayangkan ya berapa banyak pahala yang amalan atau dari sebuah amalan berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Belum lagi apabila kita melakukan kebaikan pada masa Syawal itu maka kita akan mendapat lipat gandanya 10 kali. Wow, itu sangat besar. Oke. Nah, kapan sih kita mulai puasa Syawal? Nah, ada sebuah hadis riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Oke, kita sebutkan an Umar bin Khattab wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id radhiyallahu an. Rasulullah SAW naha an saumu yaumil fitri wa yaumil adha. Jadi di sini dari Umar bin Khattab dan Abi Hurairah dan Abi Sa'id mengatakan Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah melarang puasa pada 2 hari raya, yaitu pada Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau kita mau puasa Syawal, tentunya pada hari Idul Fitri itu kita tidak puasa dulu. Nah, keesokan harinya mungkin kita mulai hari Senin mungkin kita bisa mulai puasa Syawal itu. Nah, dalam puasa Syawal ini apakah puasanya, beberapa hadis menyebutkan kita harus berpuasa secara berurutan. Tapi apabila tidak memungkinkan ya tidak apa-apa, kita berpuasa berselang-selang. Intinya enggak harus puasanya itu berurutan. Tapi selama puasa Syawal kita dianjurkan untuk mengkodok puasa yang pernah hutang puasa kita pada puasa Ramadan. Jadi sebelum puasa Syawal, terutama biasanya bagi yang perempuan, biasanya utamakan dulu mengkodok puasa Ramadannya, kemudian baru ikut puasa Syawal. Nah, gimana sih niatnya puasa Syawal itu? Nah, dalam puasa Syawal niatnya hampir sama sih seperti puasa Ramadan, cuman ada penyesuaian beberapa karena nggak bisa kita niat puasa Ramadan di puasa bulan Syawal. Oke, jadi seperti ini bunyi
niatnya nawaitu somawadin an ada isunati sitati min syawalid lillahi ta'ala. Jadi artinya niat saya puasa sunnah Syawal esok hari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beberapa konon katanya apabila melaksanakan puasa Syawal, konon akan dibangunkan rumah di surga. Wah, jadi kebayang ya, di surga ada rumah. Saya rasa rumah di surga itu pasti lebih baik daripada sebaik-baiknya rumah di akhirat. Karena kalau rumah di sebaik-baiknya rumah di surga itu lebih baik daripada sebaik-baiknya rumah yang ada di dunia. Karena ya kalau rumah yang ada di dunia ya seperti ini suasananya, kadang pasti lebih enak lah rumah di surga, di jannah. Kalau di dunia misalkan anggap aja kalian punya rumah yang harganya 10 triliun, tapi kan masih ada kepikiran tentang biaya lagi. Kalau kita lagi suara motor 2 tak lewat, jadi kan keganggu juga berisiknya. Kalau di jannah, di surga, saya rasa nggak ada mungkin gangguan seperti tadi. Kita bisa tinggal dengan tenang, enak, suasana lebih enak gitu. Oke, videonya terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum.